Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini gue sendirian, gak sama Bojo, karena Bojo lagi ada acara sama teman-teman guru PAUD-nya. Pagi ini kita akan melakukan aksi terhadap kebiadaban Zionis Israel di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Yuk kita simak aksinya hari ini. Lagi minumnya ya? Udah di atas ya? Sini juga banyak yang buka lapak makanan, rezeki. Ada pecel, ada singkong, ayam. Stikernya saya panggilkan para oh iya ada juga kawan-kawan dari Persis, Ustaz Faisal, silakan Ustaz Faisal membersamai kita semuanya. Ada juga kawan dari Tengah Ustaz Nasrul Haq, silakan Ustaz, kita bersama-sama sambil menunggu para guru-guru kita yang lain, Ustaz Daftar Nasir yang sedang kejahatan teroris Israel yang didukung oleh biangnya Amerika Serikat. Mereka membantai kemanusiaan kita. Apakah kita akan diam? Apakah kita akan diam? Maka hari ini kita bersaksi, dan insya Allah kita disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat. Selama nafas kita masih diberikan oleh Allah
bagaimana pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin dunia Islam diam seribu bahasa terhadap kejahatan yang sedang terjadi di bumi Palestina. Betul. Padahal seorang pemimpin revolusi Islam Iran, almarhum Ayatullah Khomeini menyatakan, umat Islam menyaksikan bagaimana saudaranya dibantai terus-menerus di Palestina. Sekarang di jalur Gaza hanya tinggal rapah saja. Padahal tunjuk nadi kehidupan orang-orang Eropa, tunjuk nadi kehidupan orang-orang Israel itu ada di tangan umat Islam. Apa? Minyak dan gas alam yang Allah anugerahkan ke bumi dunia Arab sesungguhnya adalah denyut nadi kehidupan jantung Eropa, Amerika dan para penyokong Israel. Kata Khomeini, seandainya 10 hari saja minyak itu di-stop, diekspor ke Amerika, dikeluarkan ke Israel, maka sesungguhnya mereka akan sekarat pelan-pelan. Allahu Akbar. Jadi kita mengetuk kepada pemimpin dunia Islam, termasuk Indonesia yang mayoritas Islam, mudah-mudahan pemimpinnya lebih nyata dan tegas atas pembelaan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Allahu Akbar. Kenapa kita harus peduli tentang Palestina? Saya tegaskan bahwa kalau kita tidak bisa berbicara atas nama seorang muslim, maka bicaralah atas nama seorang manusia. Karena Allah menyatakan man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'a. Barang siapa orang yang membunuh satu jiwa, maka sesungguhnya dia membunuh manusia seluruhnya. Tiap hari mereka membantai tanpa ada rasa kemanusiaan. Betul. Maka kita tegaskan bahwa bangsa Israel adalah bangsa monyet. Bangsa Israel adalah bangsa monyet. Bangsa Israel adalah bangsa bangsa Israel adalah bangsa monyet. Yang kedua, biang keladi terorisme yang mereka jual kepada kaum muslimin. Sesungguhnya biang keladi terorisme dunia adalah Israel dan Amerika. Biang keladi teroris, katakan Israel dan Amerika. Biang keladi terorisme, Israel dan Amerika. biang keladi terorisme, Israel dan Amerika. biang keladi terorisme. Israel dan Amerika. Kalau saya katakan Israel, butuh hell. Israel, Go to hell. Israel, Go to hell. Israel, Go to hell. Israel. Go to hell. Satu yang harus kita lakukan, yang pertama, kita sebagai umat Islam wajib bersatu padu. Karena kekuatan inilah sesungguhnya yang akan mendatangkan nasrul minallah wa zulzil. Ya Allah, tanamkan iman dalam diri kami agar berani membela orang-orang yang dizalimi, khususnya saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Ya Allah, naikkan derajat kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki bangsa kami, sehingga dapat membantu membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan katsira atas kehadiran seluruh hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwat. Kita beri tepuk tangan dulu buat panitia kita, luar biasa. Ustaz Baktiar Nasir bilang cuma 2 hari, tapi yang hadir luar biasa. Semoga semangat kita membela Palestina terus hidup, terus terjaga, dan dalam waktu yang tidak lama kita menyaksikan kemerdekaan Palestina. Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada panitia
bacaan Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar, jangan pernah kita pejamkan mata dari kenyataan yang terjadi di Rafah saat ini, dari kenyataan yang terjadi di Gaza saat ini. Fa'tabiru ya ulil absar, kutukan dan laknat Allah untuk mereka. Demikian sekali lagi kita sebut laknatullahi alaihim sebagai miliaran laknat yang Allah turunkan untuk mereka, untuk para Zionis Islam itu. Saya kalau saya sebutkan Zionis Israel dengan kompak sekali lagi, Zionis Israel, Laknatullahi alaihim. Zionis Israel, Laknatullahi alaihim. Laknatullahi alaihim. pesan Quran dan doa untuk mereka dan untuk yang semua agar jangan pernah terpejam mata kita dari mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaza, maka teriakan all eyes on Rafah. Bisa? All eyes on Rafah. All eyes on Rafah. Oh, ini harus latihan dulu ya. Ayo, siap. Save Gaza. Save Gaza. Save Gaza. Alhamdulillahirabbil alamin. Mujahid wa mujahidah, a'azani Allah wa iyyakum ya Allah. Kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali. Masih ingat terakhir kita berkumpul kapan melakukan hal yang sama? Di akhir bulan Ramadan yang lalu. Sudah hampir 1 bulan kita lewati. Mohon maaf tanpa kita melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, wabil khusus lagi adalah di Rafah. Sehingga kita tiba-tiba dikejutkan dengan istilah baru tagline-nya all eyes on Rafah. Kenapa? Karena saat ini sudah tidak ada lagi tempat yang aman di seluruh Palestina, wabil khusus di Gaza. Rafah yang tadinya menjadi tempat yang aman untuk pengungsian ternyata masih juga dibombardir oleh Zionis laknatullah Israel. Oleh karena itulah saya mengingatkan, tadi sudah diingatkan oleh Ustaz Deden, ya kan, bahwa jangan pernah mata kita berkedip, melainkan terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, dan wabil khusus lagi adalah saat ini yang sangat menderita adalah di Rafah. Jangan sampai kita malu. Tuh mereka-mereka di Amerika, di Eropa, apa hubungan mereka dengan saudara-saudara kita di Palestina? Mereka bukan muslim, tapi hati nurani mereka yang berbicara. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam, paling tidak kepentingan kita ada 3. Yang pertama, sebagai manusia kita punya hati nurani. Apa kita akan membiarkan melihat melalui video bayi-bayi yang tidak berdosa, anak-anak kecil yang tidak berdosa, mereka terbunuh sia-sia di sana, terbakar bahkan, Masya Allah. Hati nurani kita tentunya akan tersentuh oleh itu. Yang kedua, kepentingan kita adalah sebagai warga negara Indonesia, kita punya hutang budi kepada mereka, kepada Palestina, karena Palestina lah yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena di tanggal 6 September 1944, 1 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, mufti dari Palestina Muhammad Amin Husaini telah mengumandangkan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia melalui radio di Berlin. Subhanallah. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia punya hutang budi kepada mereka. Dan yang ketiga adalah kita sebagai umat Islam, Masya Allah, tadi sudah disampaikan,
Jangan sekejap pun memejamkan mata kita untuk terus memberikan perhatian kepada mereka. Israel, La'natullah, mereka sangat kejam. Yang membantu pun juga lebih kejam lagi. Siapa? 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 Mereka lebih kejam. Tapi ketika kita diam melihat saudara-saudara kita dibantai, anak-anak kecil dibunuh, justru kita akan dianggap lebih. Oleh karena itulah, alhamdulillah, kehadiran kita pagi ini luar biasa. Walaupun kita berhusnuzon, saudara-saudara kita yang tidak hadir saat ini dikarenakan memang ada halangan, tapi kita yakin mereka tetap memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itulah, doakan semoga perhatian kita terus akan kita berikan. Jangan sampai mengatakan, ngapain sih pakai aksi-aksi seperti ini, capek-capek, panas-panas, ya kan? Masya Allah, ternyata ada informasi tuh, sipir-sipir penjara di penjara-penjara Israel, La'natullah alaih, mereka ketika melihat video ada aksi damai di Indonesia, mereka sepertinya benci sekali kepada aksi damai ini. Mereka takut, mereka gemetar. Apalagi ketika di videonya itu ada gambar Monas, katanya, wah itu lagi Indonesia tuh. Wah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kita istiqomah untuk tidak pernah memejamkan mata sekejap pun untuk terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Palestina. Sebentar, ada pesan sponsor. Apa pesan sponsornya? Lihat sunduk-sunduk di sebelah-sebelahnya, sunduk panitia warna kuning. Antum yang jelaskan. Ayo, sunduknya yang di mana? Ayo, mana sunduknya? Nggak kelihatan sama saya. Oh, itu sunduk yang warna kuning yang resmi dari panitia, ya. Mana lagi sunduknya? Jangan-jangan nanti ada yang pakai baju warna kuning langsung. Ayo, ya, ingatkan. Mana? Sunduknya ada di mana aja? Di ujung sana, ya. Siapa lagi yang pegang sunduk? Jangan cuma satu. Oke, baik ya. Sambil semuanya melihat ke sekitar kiri kanannya untuk kemudian berpartisipasi. Yang dilapangkan silakan, ya. Langsung kita akan kemudian kumpulkan dan kita pasti insyaallah amanah untuk mendonasikan langsung ke Rafah. Insyaallah. Baik, sekali lagi kita panggilkan lagi guru kita semuanya, Ustaz Bahtiar Nasir. Terima kasih Kang Erik. Ya. Saya suka tuh tadi yelnya. Boykot sampai bangkrut. Boykot sampai bangkrut. Gimana kalau sampai tutup? Setuju? Coba dites. Boykot sampai tutup. Lagi, coba sekali lagi. Boykot sampai tutup. Sekali lagi. Biar tutup, biar bangkrut, boykot. Sekarang saya balik ya. Kalau saya bilang biar tutup, boykot. Cek. Biar bangkrut, cek. Dibalik dulu. Biar bangkrut, boykot. Biar tutup, boykot. Sampai bangkrut, boykot. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah.
Indonesia mungkin tidak punya senjata sehebat Amerika, tapi dari sini, insya Allah, moral kita jauh lebih hebat daripada Amerika. Allahu Akbar. Indonesia mungkin tidak punya uang sebanyak Amerika hasil nyuri di mana, tapi insya Allah rakyat Indonesia yang hadir pada hari ini memiliki kemanusiaan yang hebat dan lebih hebat daripada Amerika. Takbir. Kita serukan juga kepada Bapak Presiden Jokowi di sisa jabatannya, tunjukkan atas nama bangsa Indonesia. Indonesia memang tidak kaya, Indonesia tidak kuat tentaranya, tapi jadikanlah rakyat yang berkumpul pada hari ini membuat Anda percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi yang terdepan dalam menegakkan keadilan. Allahu Akbar. Kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sebentar lagi akan jadi presiden, ini kesempatan Bapak menjadi Menteri Pertahanan. Tunjukkan kepada dunia senjata kita yang paling utama adalah moral dan etika. Takbir. Buktikan. Boykot sampai bangkrut. Boykot sampai bangkrut. Kepada pemerintah Amerika Serikat kita ingin sampaikan, dunia sudah tidak percaya lagi pada Amerika, betul? Jangan percaya lagi pada kemanusiaan yang ditawarkan Amerika, setuju? Emangnya kenapa? Karena dia memveto lebih 140 negara yang sepakat menjadikan Palestina sebagai anggota penuh di PBB, tapi diveto oleh Amerika. Jahat ke Amerika? Amerika punya kemanusiaan atau tidak? Percaya sama Amerika tentang kemanusiaan yang disampaikan? Gara-gara Amerika, hari ini all eyes on Rafah terjadi. Seandainya Amerika mendengar nurani manusia, mendengar fitrah manusia, tidak ada pembakaran terhadap anak-anak yang keji sampai hari ini. Semua gara-gara Amerika. Karenanya, apakah dunia masih percaya sama Amerika? Amerika yang menjadi penyebab terbakarnya anak-anak dan perempuan di Rafah yang dilakukan oleh binatangnya dari keturunan kera dan babi itu. Allahu Akbar. Masih percaya pada Amerika dan Eropa bicara kemanusiaan? Masih percaya pada Amerika dan Eropa bicara demokrasi? Masih percaya kepada Amerika dan Eropa bicara moral? Kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan, tampillah di muka bumi. Insya Allah rakyat Indonesia siap berubah dan menjadi yang terdepan, menjadi polisi moral dan keadilan dunia. Takbir. TNI, para pemuda TNI harusnya menjadi yang terdepan. Minta kepada Menteri Pertahanan, kirim kami ke Rafah untuk menjadi pasukan perdamaian dunia, dan kami siap mati membela kemanusiaan. Kami minta kepada Panglima TNI, kerahkan pasukan perdamaian, jadilah polisi dunia, jangan takut terhadap Amerika yang sudah dikucilkan. Sekarang yang dipilih untuk menjadi penengahnya adalah Qatar dan Mesir. Dunia sudah tidak percaya lagi pada Eropa dan Amerika, dan Indonesia dipercaya menjadi polisi perdamaian. Takbir. Semoga pemuda-pemuda TNI terpanggil rasa kemanusiaannya untuk menjalankan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang peduli pada kemanusiaan dan peduli pada keadilan. Setuju? Boykot! Boykot! Orang-orang istimewa yang bersama saya pada hari ini, selain para asasi, juga para tokoh-tokoh muda yang hadir pada hari ini, insya Allah akan menunjukkan satu hal penting. Nanti saya akan lanjutkan orasi saya setelah mereka semua menyampaikan orasinya. Tunggu sebentar, saya masih punya banyak oleh-oleh, peluru-peluru untuk dibawa pulang dan akan menjadi bekal buat kita semua. Panas? Panas!
Panas? Panas? Lapar? Haus? Dirafah kelaparan, dirafah kehausan, dirafah sekarang ketakutan. Siap bantu mereka? Siap doakan mereka? Siap berdonasi buat mereka? Coba kirim rudal dari sini ke Rafah dengan teriakan takbir yang terkerasnya. Takbir! Kita sambut para selebritis kita yang peduli pada Palestina. Silakan kamera. Baik, kita lihat ini mereka mewakili dari kawan-kawan artis semuanya. Karena kalau naik ke sini semuanya, rubuh kita semua. Takbir! Allah! Boykot! Boykot! Baik, saya berikan kepada Kartikamu, Benita Ari, silakan siapapun maju ke depan, pegang mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sama-sama. Free Masya Allah, tabarakallah, kita semua berkumpul di sini. Semua tetap bersuara untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setuju? Dan di sini kami berdiri di sini bersama saudara-saudara semua yang sudah datang ke sini. Kita semua berdoa untuk Palestina. Setuju? Sekarang saya memperkenalkan teman-teman yang sudah hadir di sini. Di sebelah sini saya bersama dengan Kartika Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang dibantu benderanya ya, biar besar dan biar nyata bahwa Indonesia selalu ada untuk Palestina. Sambil dibantu. Betul. Selanjutnya ada teman kita juga, ada Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga ada Inara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada juga Ratu Anandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bunda Adriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Marisha Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semuanya saya bahagia banget hari ini akhirnya kita bisa diperkumpulkan lagi setelah beberapa bulan yang lalu. Padahal pembantaian yang terjadi di Palestina itu tidak pernah berhenti. Betul nggak Bu? Saya sedih. Kita tahu negara-negara lain aja hanya setiap minggu di London itu
silakan merapat supaya ini kawan-kawan kita sedang menyampaikan aspirasinya dari kawan-kawan artis. Silakan yang sebelah kiri juga. Yang baru datang ini banyak sekali. Ayo, yang sebelah kanan, takbir. Boleh merapat. Pesan yang satu, tetap jaga diri kita. Yang bukan mahram jangan bersentuhan. Laki-laki jangan menabrak perempuan. Jangan sampai acara ini ada mudorotnya, ya. Saya minta semuanya. Saya ingatkan lagi pokoknya sampai hari ini semua jangan pernah berhenti semenit pun berhenti untuk peduli dengan Palestina. Saya miris, Bu. Restoran-restoran yang diboikot masih penuh. Banyak saudara-saudara muslim kita yang makan mengenyangkan perut nafsunya. Setuju, Bu? Kita tidak makan produk-produk yang diboikot, kita tetap hidup. Dan kita mati, Bu, di pantai. Kalian tega? Produk-produk yang diboikot itu ada penggantinya. Dan kita menggunakan produk dalam negeri jauh lebih penting dan jauh lebih bermanfaat. Setuju nggak, Bu? Gak ada alasan saya tidak tahu. Tidak ada. Sekarang sudah ada yang namanya aplikasi GoTank, ada PDNAS dan lain-lain. Download aplikasi itu. Kalau kita, Bu, sekarang kita mengumpulkan dana, bantuan apapun susah masuk ke Gaza. Setuju nggak, Bu? Susah kita mengirimkan bantuan, susah nggak, Bu? Tapi kita bisa melakukan hal yang jauh lebih mudah, Bu. Kita nggak perlu ke sana untuk berperang. Kita nggak perlu mengorbankan nyawa kita. Kita hanya perlu menahan nafsu kita, Bu. Mampu nggak kita semua menahan nafsu kita, Bu? Untuk menjadikan kita manusia yang berempati. Boikot harga mati. Boikot! Sampai bangkrut! Boikot! Sampai bangkrut. Dan satu lagi pesan saya, boikot adalah hal yang paling mereka takutkan. Bayangkan semua produk-produk Zionis kita boikot semuanya, sehingga mereka khawatir. Yang mereka takutkan hanyalah materi dan duniawi. Kita hancurkan yang mereka kejar di dunia ini, sehingga para pengusaha, para orang-orang petinggi panik karena tidak ada pemasukan, dan akhirnya mereka melakukan ceasefire untuk selesai. Setuju nggak, Bu? Kita harus lebih pintar daripada mereka. Caranya pesan saya cuma dua saat ini yang bisa kita lakukan langsung untuk manfaatnya terhadap saudara kita yang ada di Gaza. Yang pertama, jangan pernah stop posting dimanapun dan kapanpun. Setuju nggak, Bu? Jangan pernah takut kehilangan followers kalian. Jangan munafik. Jangan mikirin cuma perut kalian. Pikirin jutaan orang yang sedang menderita cuma gara-gara nafsu kalian. Maka saya mengajak untuk seluruh public figure berani stand bersama dengan Palestina. Jadi manusia yang munafik dan takut. Dan yang kedua, semuanya kita harus boikot. Siap ya, Bu? Kalau sampai saya lihat ibu-ibu yang di sini ada di restoran yang diboikot, saya samperin ya, Bu. Siap ya, Bu? Bu, kopi bisa bikin sendiri di rumah, Bu. Bu, bikin ayam goreng lebih sehat, Bu. Jangan sampai kita masih badan makan kita racun dan juga uang kita menjadi pembunuh, Bu. Setuju ya, Bu? Didik anak keturunan kita. Ingatkan dengan adab akhlak. Ingat, kita cerminkan adab Rasulullah. Dalam mengingatkan pun kita harus mencontoh adab Rasulullah. Jangan menjadi cerminan yang buruk karena yang dinilai adalah agama kita. Jadi apapun itu, kita bicara di sini dengan bahasa yang baik. Kita juga bicara di media sosial dengan bahasa yang baik. Kita tunjukkan cerminan kita, mengikuti tauladan kita Rasulullah, sehingga nanti kita bisa sama-sama merdeka bersama dengan Palestina. Bu, teman-teman saya di sini ada Karitari ninggalin anak-anaknya. Ada Nada juga masih menyusui. Inara juga meninggalkan anak-anaknya. Kamarisa dan semuanya meninggalkan anak-anaknya demi untuk kita berdiri di sini. Dan juga mereka memiliki fungsi yang sangat luar biasa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pesan saya, mudah-mudahan acara ini bisa diadakan dan difasilitasi oleh pemimpin Indonesia setiap tahunnya. Bukan dilarang, bukan dipersulit. Mudah-mudahan kita terus menunjukkan aksi kita setiap minggunya. Malu sama negara London. Warga negaranya tidak semua orang Muslim. Kita negara Muslim
hidupnya cuma nafsu dan tidak ada empati, dia tidak akan peduli, Bu. Dan kita mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua di sini mengingatkan saudara-saudara muslim kita untuk bangkit, untuk menumbuhkan lagi rasa empati. Kalau gitu ibu-ibu, saya mau mempersilakan teman-teman saya yang sudah mempersiapkan puisinya. Tolong sekali lagi posting Instagram, jangan pernah takut. Dan yang kedua adalah terus boikot sampai dengan mereka merdeka. Boykot! Sampai bangkrut. Sampai bangkrut. Sampai bangkrut. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine. Allahu Akbar. Ya, bagi negaranya. Takbir! Dan yang mengejutkan seperti para selebritis yang hadir pada hari ini. Tahu nggak? Sebagian besar pemuda yang masuk Islam itu adalah perempuan muda yang cerdas di Eropa, seperti ibu-ibu yang hadir di sini. Takbir! Allahu Akbar. Seperti pemudi-pemudi yang hadir di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kami khawatir, katanya organisasi Islam Eropa ini khawatir akan ada backfire, ada serangan balik, jangan-jangan tertuduh melakukan Islamisasi. Padahal kami tidak melakukan apapun. Mereka saja yang melihat di media sosial tentang Gaza dan Rafah. Kami tidak melakukan aksi dakwah apapun. Akhirnya kami putuskan, setiap anak-anak muda di bawah 18 tahun yang mau convert to Islam, yang mau masuk Islam, harus tanda tangan sertifikat dan dihadiri oleh kedua orang tuanya. Kami kaget. Ternyata ketika kami syaratkan membawa kedua orang tua dengan senang hati, dengan bangga, bahkan orang tuanya mengatakan, kami dukung anak kami masuk Islam dan kami siap tanda tangan untuk anak kami. Takbir! Boykot! Boykot! Ketika ditanya, ini yang penting, saudara-saudara, kenapa Anda memilih Islam gara-gara peristiwa Gaza? Sebelum mereka menjawab, saya ceritakan dulu. Banyak gak orang di Eropa bunuh diri gara-gara faktor ekonomi? Banyak gak orang-orang di Eropa bunuh diri gara-gara kehilangan orang yang dicintai? Banyak gak orang-orang di Eropa bunuh diri karena tidak punya masa depan? Mereka kaget melihat Gaza, melihat Rafah. Di Gaza, di Rafah tidak ada masa depan. Kok bisa ya mereka tenang? Rumah mereka hancur. Kok bisa ya mereka tenang? Kok bisa ya mereka kehilangan orang-orang yang dicintai tapi masih bisa tenang? Sabitun. Akhirnya kami bertanya, agama apa yang mereka peluk sehingga mereka tidak pernah goncang dengan dunia ini dan mereka tidak takut kehilangan. Setelah kami telusuri, ternyata agama mereka adalah Islam, dan ternyata Islam bagi kami adalah agama yang kokoh, agama yang benar, dan agama yang damai. Takbir! Allahu Akbar. Boykot sampai bangkrut! Boykot sampai bangkrut! Boykot sampai bangkrut! Ada Brigadir Al-Qasam. Rudalnya tuh ke sono tuh gimana sih? Saya curiga. Al-Qasam sampai di sini. Ini pasti Pak Qasim ini. Ini cosplay. Ini Bang Qasim ini. Bang Qasim bawa rudal Al-Qasam ya. Bang Qasim. Hidup Bang Qasim. Hidup Bang Qasim. Hidup Bang Qasim. Hidup Bang Qasim. Hidup. Dan sudah hadir bersama kita Ustaz Husain dari Gaza. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tahan dulu sebentar. Dan sudah hadir juga Ustaz Zaitun Nasmin. Takbir. Allahu Akbar. Wat-tini waz-zaitun.
demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin banyaknya di Damaskus, buah zaitun banyaknya di Palestina. Akhir di sini Ustaz Zaitun sudah hadir. Masya Allah, bentar lagi Palestina merdeka. Itu namanya pantun gak nyambung. Saya lanjutin lagi. Tahu nggak? Kenapa mereka memilih convert to Islam? Selain ketenangan, mereka mendapati keteguhan. Lalu dicarilah, apa sih yang membuat mereka menjadi samidun? Ternyata benar, mukjizat Al-Quran terjadi di sana. Hanya ada satu kata di dalam Al-Quran. Tahu nggak kata apa? Tidak ada kata lain di surat yang lain. Cuma ada di satu surah itu. Allahus Samad. Iya, Allahus Samad. Sekali lagi apa? Allah. Sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Anak-anak muda, mana suaranya? Takbir! Hari ini saya berada di antara bapak-bapak para pejuang Palestina, para perindu Baitul Maqdis. Saya harap dalam waktu dekat anak-anak muda yang mengisi podium-podium ini, maaf, Ustaz, bukan sama dengan orang tua ya. Ya Kak, kita masih muda semua. Masih muda ini. Apalagi Ustaz Zaitun. Masya Allah, Masih muda semuanya. Alhamdulillah. Para bapak-bapak yang semangat muda, takbir! Takbir! Terbaru dari Brigade Al-Qassam dengan bangga mengabarkan, setelah mortir-mortir kami menghujani sejumlah tentara Zionis di Rafah, mereka bersembunyi ke sebuah bangunan. Ternyata di dalam bangunan tersebut sudah ditanam beberapa bom ranjau oleh para pejuang Gaza. Ketika mereka masuk berbondong-bondong, ketakutan, acir, bersembunyi, tiba-tiba sedikitnya 4 tentara Zionis tewas, beberapa lagi luka-luka. Ada yang selamat, ingin disandera oleh para pejuang, dibunuh oleh helikopter sendiri. Mereka panik, mereka frustasi, mereka depresi. Maka mereka mentarget anak-anak tak berdesa, mereka mentarget kaum wanita tak bersenjata. Hari ini kita berkumpul, all eyes on Rafah. Semua mata tertuju pada Rafah. Tapi saya yakin kalian yang hadir hari ini tidak hanya mata kalian untuk Rafah, tapi hati dan jiwa kalian untuk Rafah. Takbir! Dan tidak hanya untuk Rafah, tapi untuk Gaza, bahkan untuk Baitul Maqdis. Takbir! Maka, dan saya yakin kita berkumpul tidak hanya itu tren semata, bukan? Tapi kita akan memperjuangkan Gaza, memperjuangkan Rafah, memperjuangkan Baitul Maqdis dengan jiwa, raga, sampai titik darah penghabisan kita. Takbir! All-out! All-out! Boykot! Sampai bangkrut. Para mujahidin yang Allah muliakan, kita berkumpul hari ini. Pesan kepada para pelaku genosida, raga kita di Indonesia, namun hati dan jiwa kita di Gaza, Palestina. Mata kita menuju Rafah, hati kita memeluk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Bahkan sekalipun Eyes on Rafah tidak lagi trending, tapi semangat kita akan terus trending sampai kebebasan Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Birruh, bidam, Nabi Aqsa.
Saudara